Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang akan membawamu menelusuri kisah-kisah misterius, penuh teka-teki, dan tak jarang menyisakan rasa takut yang membekas. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, melainkan berasal dari pengalaman nyata. Ini adalah kisah Topeng Sang Guru. Tidak semua yang terlihat suci itu benar-benar bersih. Kadang, iblis bisa bersembunyi di balik sorban dan baju gamis. Di sebuah kota di selatan Sulawesi, terdapat sebuah tempat pengajian yang begitu dihormati oleh masyarakat. Setiap sore, puluhan anak-anak berdatangan. Mereka datang bukan hanya untuk belajar membaca Al-Quran, tapi juga karena mereka percaya tempat yang dianggap suci itu menyimpan rahasia kelam yang selama ini dibungkam oleh rasa takut dan kepercayaan buta. Sebut saja Ustadz Hari. Begitu masyarakat memanggilnya, usianya sudah menginjak setengah abad, dengan jenggot putih yang rapi, dan suara yang selalu terdengar tenang. Ia bukan hanya dikenal sebagai guru ngaji, tapi juga sebagai tempat masyarakat bertanya tentang berbagai persoalan hidup. Setiap sore, anak-anak dari berbagai usia berdatangan ke rumahnya yang sekaligus difungsikan sebagai tempat pengajian. Rumah sederhana itu selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin menimba ilmu agama. Ada rak-rak kayu berisi kitab kuning, lemari penuh Al-Quran, dan karpet usang, tempat anak-anak bersila. Ustadz Hari orang baik, saya titip anak saya ke beliau, karena saya percaya anaknya jadi bisa sholat, jadi lembut hatinya. Begitu kata Bulina, seorang ibu yang tinggal 3 rumah dari lokasi pengajian. Setiap kali Ustadz Hari berbicara, semua diam mendengarkan. Keberadaannya seperti penyejuk di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota, tapi seperti matahari yang tampak bersinar indah. Tak banyak yang tahu bahwa di balik sinar itu ada bayang-bayang yang perlahan tumbuh gelap. Tanda-tanda itu sebenarnya sudah muncul sejak beberapa bulan lalu. Tapi siapa yang berani mencurigai seorang ustaz yang dihormati? Alia, anak perempuan berusia 10 tahun, mulai menunjukkan perubahan perilaku. Dulu ia aktif, ceria, dan selalu bersemangat saat hendak ke pengajian. Tapi belakangan, ia sering mengeluh sakit perut atau mengaku mengantuk di sore hari. Ibunya, yang bekerja sebagai penjual makanan, mengira itu hanya alasan anak malas belajar. Raffi, anak laki-laki yang dulu sangat bangga bisa duduk di samping Ustadz Hari saat ngaji, tiba-tiba tidak mau datang lagi. Ia bahkan pernah mengencingi celana saat diajak kembali oleh ayahnya. "Kenapa kamu takut?" tanya ayahnya dengan nada tinggi. Raffi hanya menggeleng, air matanya mengalir pelan. Malam itu, ia demam tinggi dan terus mengigau menebut naibet nama Ustadz Hari. Ada juga Dina, yang pulang ngaji dengan wajah pucat dan baju yang agak kusut. Saat ibunya bertanya, Dina hanya berkata pelan, "Aku nggak mau ke ruang belakang lagi." Tapi orang tuanya hanya menganggap itu bagian dari disiplin Ustadz. Mungkin Ustadz marah karena Dina salah baca ayat, pikir mereka. Tak ada yang benar-benar menggali lebih dalam. Tak ada yang mengira ada monster bersembunyi di balik dinding tempat suci itu. Ruang itu sempit, tidak lebih dari 2 kali 3 meter. Di dalamnya hanya ada satu meja kecil, kipas angin tua, dan rak kitab. Tapi anak-anak yang pernah masuk ke sana tidak pernah keluar dengan perasaan yang sama. Ustadz Hari punya kebiasaan memanggil murid yang bacaan Qurannya salah untuk diajari secara pribadi di ruang itu. Kadang 1 anak, kadang 2, tapi lebih sering hanya 1 anak kecil yang masuk. Dan baru keluar setelah hampir 1 jam. Di dalam ruangan itu, menurut pengakuan para korban, Ustadz Hari mulai dengan senyum. Ia akan berkata, "Bacaanmu salah. Ini bisa membuka jalan bagi jin masuk ke tubuhmu." Lalu ia membaca ayat-ayat, menyentuh kepala, pundak, lalu perlahan, bagian-bagian tubuh lain. Beberapa anak diminta membuka baju. Dibilang itu bagian dari pembersihan. Ada yang disuruh duduk di pangkuan. Ada yang dilarang bicara tentang kejadian itu. Kalau kamu cerita ke siapa-siapa, jinnya akan kembali dan ganggu kamu tiap malam, kata Ustadz Hari dengan suara lirih tapi tegas. Dan anak-anak itu percaya. Alia yang tak tahan lagi akhirnya bicara. Tapi bukan pada orang tuanya, melainkan pada guru kelasnya di sekolah.
Saat itu, guru tersebut sedang memberi tugas menggambar suasana rumah. Alia menggambar ruangan kecil dengan sosok laki-laki dewasa dan seorang anak yang menangis. Guru itu langsung merasa ada yang tidak biasa. Setelah dibujuk dengan lembut, Alia pun bicara. Ia mengungkap semuanya. Dengan tubuh gemetar, ia berkata, "Aku nggak suka ke tempat ngaji. Ustadz pegang aku disuruh diam." Seketika, guru itu langsung menghubungi kepala sekolah dan orang tua Alia. Mereka segera membawa Alia ke psikolog anak, lalu membuat laporan ke pihak berwajib. Polisi mulai bergerak. Berita itu menyebar seperti api disiram bensin. Masyarakat terbelah dua. Ada yang marah dan percaya kepada korban, tapi tak sedikit pula yang menyebutnya fitnah. Mana mungkin ustaz kayak gitu? Sudah 20 tahun dia ngajar ngaji di sini. Namun hanya 3 hari setelah Alia melapor, 5 anak lain ikut bicara. Orang tua mereka kaget, menangis, tak percaya telah membiarkan anak-anak mereka berada dalam bahaya. Polisi datang ke rumah Ustadz Hari. Mereka menyita buku catatan, kamera kecil, dan beberapa barang bukti pakaian dalam anak yang ditemukan di lemari belakang. Ustadz Hari dibawa dalam kondisi tenang. Tapi masyarakat sudah geger. Di persidangan, Ustadz Hari menangis. Ia mengaku tak pernah berniat menyakiti. Ia menyebut semua itu hanya bagian dari metode pembelajaran. Tapi bukti-bukti tak bisa dibantah. Rekaman pengakuan anak-anak, hasil pemeriksaan psikolog, hingga barang bukti fisik menguatkan dakwaan. Hakim memvonisnya 20 tahun penjara. Ia ditahan di lapas dengan pengamanan khusus. Karena banyak napi lain yang marah terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Masyarakat hancur. Mereka merasa dikhianati, tapi luka terbesar adalah milik para korban. Anak-anak itu akan tumbuh dengan trauma dan rasa takut yang mungkin takkan pernah hilang sepenuhnya. Kita semua belajar dari kasus ini, bahwa kejahatan bisa menyamar sebagai kebaikan, bahwa rasa hormat yang membabi buta bisa membutakan kita dari kenyataan. Dengarkan anak-anak, jangan pernah anggap remeh perubahan sikap mereka. Ajarkan mereka bahwa tidak semua orang dewasa itu selalu benar, bahwa mereka boleh berkata tidak, bahwa mereka berhak merasa aman. Dan untuk para pelaku seperti Ustadz Hari, ingatlah, sekuat apapun kamu menutupi dosa, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan biarkan rasa hormat membutakan kita dari kebenaran. Karena terkadang iblis tidak memakai tandu, tapi memakai sorban dan membawa kitab suci. Dan itulah akhir dari kisah malam ini. Apakah itu hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang belum terungkap? Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu merasakan sesuatu yang aneh setelah menontonnya, mungkin kamu tidak sendirian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.